Halo teman-teman, selamat malam. Di video kali ini saya akan membahas tentang tantangan gereja Katolik di era reformasi. Kita akan membahas latar belakang untuk terlebih dahulu ya. Nah, reformasi dimulai pada abad ke-16 dan menjadi masa penting dalam sejarah gereja Katolik, di mana gereja ini muncul karena banyak kritik terhadap ajaran dan kebiasaan gereja saat itu. Nah, tokoh-tokoh utama seperti Martin Luther, John Calvin, dan Ulrich Zwingli menilai bahwa gereja perlu diperbaiki. Nah, kita masuk ke tantangan-tantangan yang dihadapi gereja Katolik pada saat itu. Yang pertama itu, satu, kritik terhadap praktik gereja. Nah, gereja dikritik karena menjual indulgensi atau surat pengampunan dosa dan banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Umat dan para pemilik Kristen menuntut agar gereja dibenahi dan dibersihkan dari praktik yang salah. Yang kedua, munculnya gereja-gereja baru seperti gereja Protestan. Reformasi melahirkan kelompok gereja baru seperti Lutheran, Calvinis, dan Anglikan. Banyak orang meninggalkan gereja Katolik terutama di wilayah Eropa Utara dan Tengah. Yang ketiga, krisis kepercayaan dan otoritas. Nah, wewenang paus dan para pemimpin gereja mulai dipertanyakan secara terbuka. Umat mulai membuka Alkitab sendiri dan menafsirkan ajaran Kristen tanpa bergantung penuh pada gereja. Yang keempat, perpecahan dan konflik sosial politik. Nah, reformasi memicu berbagai konflik dan perang agama di Eropa. Hubungan antara gereja dan pemerintah ikut berubah secara drastis. Yang kelima, dorongan untuk melakukan pembaruan dari dalam. Nah, gereja Katolik akhirnya terdorong untuk berbenah dalam gerakan yang disebut kontra-reformasi. Konsili Trente pada tahun 1545 sampai 1563 menjadi titik penting dalam memperbaiki ajaran, tata ibadah, dan moral gereja. Selanjutnya, langkah-langkah gereja Katolik menghadapi tantangan. Mendirikan orde baru seperti Serikat Jesuit yang fokus pada pendidikan dan penginjilan. Meningkatkan pendidikan imam agar para pemimpin gereja lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan zaman. Memperbaharui liturgi dan tata gereja agar kehidupan rohani umat dan para klerus lebih tertib dan mendalam. Menguatkan pengajaran agama supaya umat lebih memahami iman Katolik dengan benar. Nah, jadi kesimpulan dalam materi hari ini, reformasi merupakan tantangan besar bagi gereja Katolik. Namun, masa sulit itu justru menjadi kesempatan bagi gereja untuk berubah dan memperkuat diri. Seperti sekarang, gereja Katolik terus belajar dari pengalaman tersebut untuk menghadapi zaman yang terus berubah. Oke teman-teman, sekian dari video saya pada hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.